Jos. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini tetap kita masih dalam program ngopi, ngopinya ngopi kopi, ditambah ngopi, jadi ngopi sambil ngopi. Ngopinya di sini ngobrol perkara ikan. Pada kesempatan kali ini saya seperti biasa akan membagikan informasi ya terkait kegiatan pembesaran ya untuk bibit ikan gurame. Jadi usia kurang lebih 3 bulan itu dengan harapan bisa kita pasarkan sebagai bibit yang unggul untuk dibudidaya. Bisa dilakukan oleh siapa saja ya, khususnya para pemirsa nih yang berminat. Untuk kali ini saya ingin berbagi informasi terkait tata cara ya, cara-cara memindahkan entah itu telur atau larva atau anakan ya. Jadi maksudnya memindahkan dari sebuah telur gurame ke dalam sebuah wadah, atau larva ikan gurame, yaitu telur yang sudah menetas berubah menjadi larva dan itu dipindahkan ke dalam sebuah tank, atau memindahkan anakan yang ada di belakang saya. Ini memindahkannya ke kolam pembesaran. Kita ngopi dulu. Saya akan menginformasikan bagaimana idealnya cara untuk memindahkan telur atau larva atau anakan dari satu wadah ke wadah yang lain. Dibutuhkan karantina. Karantina itu dimaksudkan dengan tujuan supaya telur atau larva atau anakan itu bisa cepat beradaptasi dengan kondisi tempat baru yang akan ditempati. Gegabah ya pemirsa, jangan gegabah. Barangkali ada nanti pemirsa yang ingin coba-coba di rumah untuk memelihara ikan gurame dengan ukuran tertentu ya, ukuran gas, korek, atau ukuran silet. Itu setelah ikan datang, jangan langsung dimasukkan ke dalam kolam. Lakukan karantina terlebih dahulu dengan tujuan supaya lebih cepat beradaptasi.
Oke, baik pemirsa. Nah, hidup itu bisa diibaratkan secangkir kopi ya. Secangkir kopi. Jadi apabila meskipun pahit, meskipun kopi itu pahit, tapi masih bisa dinikmati. Ataupun meskipun pahit, kita juga bisa menambahkan sedikit gula untuk dapat lebih menikmatinya. Jadi seperti itu mungkin salah satu filosofi kopi. Saya juga berharap nanti untuk tayangan video selanjutnya melalui program Ngopi Sambil Ngopi, saya dapat mengundang ya, khususnya rekan-rekan saya untuk bisa bersama-sama ngopi sambil ngopi dalam tayangan yang akan datang. Rekan-rekan yang memiliki luang waktu, nanti kita bisa jadwalkan atau informasikan melalui kolom-kolom komen yang ada di bawah, untuk bersama-sama kita ngopi sambil ngopi. Mantap pemirsa. Kalau misalkan pemirsa membeli misalkan 50 ekor anakan ya, bibit dengan ukuran silet yang akan dibudidayakan atau dipelihara ke dalam kolam terpal di rumah. Nah, itu setelah gurame datang, itu jangan langsung dimasukkan, dibuka plastik langsung dimasukkan. Nah, biasanya itu akan berdampak tidak baik ya untuk mantap, mantap, mantap. Pemirsa, kenapa channel saya ini diberi nama Farm House ya? Farm House itu terdiri dari dua kata ya dalam bahasa Inggris, farm dan house. Farm itu bisa diartikan ladang atau kebun, empang juga bisa, kolam, house itu rumah. Jadi farmhouse itu ya bisa diartikan upaya ya mendatangkan unsur-unsur yang ada di alam itu ke dalam rumah. Harapan saya dapat menikmati, merasakan suasana alam itu di rumah yang saya tempati. Demikian sedikit penjelasan tentang GK Farm House. Ya, oke, pemirsa. Jadi proses karantina itu adalah suatu hal yang mutlak atau wajib dengan upaya dan tujuan agar ikan yang dibawa dari satu tempat dan akan dipindahkan ke tempat yang lain itu lebih cepat beradaptasi.
Jikalau kita mengabaikan ya proses karantina, itu biasanya akan berdampak buruk ya. Stres, ikannya stres. Proses karantina itu ya tidak terlalu lama lah ya, kurang lebih bisa 10 menit. 10 menit, pemirsa sesuaikan dulu. Kalau pemirsa membeli sebuah telur di dalam plastik, ya, telur ikan gurame di dalam plastik, nah, pemirsa sudah mempunyai wadah untuk penetasan. Nah, jangan langsung dibuka plastik, langsung dimasukkan telur ke dalam wadah. Jadi simpan dahulu plastik yang di dalamnya berisi telur itu, biarkan mengambang di atas wadah dulu. Itu adalah proses adaptasi. Begitupun sama untuk proses pemindahan anakan ikan gurame yang sebagian di tank yang ada di belakang saya ini, setengahnya sudah saya pindahkan ke dalam kolam terpal. Tapi ingat ya, air yang ada di kolam terpal itu harus diendapkan terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta kita isi kolam langsung kita pindahkan. Nah, biasanya ada yang sudah yaitu akan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup anakan ikan gurame tersebut. Nah, oleh karena demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan lain kali kekurangannya dapat kita sempurnakan. Semoga bermanfaat. Itu yang paling penting ya. Apa yang kita share itu dapat bermanfaat meskipun kecil. Jadi dengan harapan apa yang kita bagikan, yang kita informasikan itu dapat bermanfaat meskipun bukan untuk semua orang ya. Ada golongan-golongan tertentu atau grup-grup tertentu yang dapat mengambil manfaat. Itu yang paling penting. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Lain kali akan kita lanjutkan dalam program Ngopi Sambil Ngopi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.